Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan terasi, perkenalan dulu nggak sih? Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Hidayatul Laili Mahaliza. Saya dari kampus Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon Lombok Timur. Dan saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nggak perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas 5 pertanyaan yang telah diberikan kepada dosen saya, yaitu Ibu Andri Afriani. Dan pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan penilaian dan prinsip-prinsip penilaian. Penilaian adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi mengenai proses serta hasil belajar peserta didik. Mengapa demikian? Guna untuk mengetahui pencapaian kompetisi dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian. Di sini sebenarnya banyak sekali prinsip-prinsip penilaian, tapi di sini saya akan menjelaskan ada 5 prinsip-prinsip penilaian, yaitu yang pertama yaitu sahih atau valid, yang dimana penilaian mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, adil, tidak merugikan atau menguntungkan peserta didik tertentu. Dan yang ketiga, edukatif, yang artinya memberi umpan balik untuk perbaikan proses belajar. Yang keempat yaitu sistematis, dilakukan secara terencana dan bertahap. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu artinya mencakup seluruh aspek kompetensi dan dilakukan secara terus-menerus. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu sebutkan dan jelaskan ruang lingkup penilaian. Ada 3 ruang lingkup penilaian yang telah saya pelajari. Yang pertama yaitu aspek sikap atau efektif, yang artinya menilai perilaku dan karakter peserta didik, seperti contohnya yang pertama kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Yang kedua yaitu aspek pengetahuan atau kognitif, yang artinya menilai penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran, baik itu pemahaman, penerapan, analisis, maupun evaluasi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu aspek keterampilan atau psikomotorik, di mana di sini menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan secara praktis. Contohnya seperti melakukan percobaan, membuat karya, atau mempraktikkan suatu keterampilan. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu mengapa harus ada penilaian dalam pembelajaran? Nah, dalam pembelajaran memang harus ada penilaian. Kenapa? Karena yang pertama, kita harus mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, dapat mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada guru dan peserta didik. Dan yang keempat, menjadi dasar perbaikan dan pengembangan pembelajaran. Dan yang kelima, yaitu menentukan tindak lanjut seperti pengayaan atau remedial. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu apa yang terjadi apabila tidak ada penilaian dalam pembelajaran? Nah, jika tidak ada penilaian dalam pembelajaran, maka timbullah problem atau masalah-masalah seperti yang pertama, guru tidak mengetahui perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang kedua, peserta didik tidak mengetahui sejauh mana pencapaian belajarnya. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi tidak terarah dan sangat sulit dievaluasi keberhasilannya. Yang keempat, tidak ada dasar untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu tujuan pembelajaran sulit dicapai secara optimal. Oke, sekarang pertanyaan terakhir yaitu seberapa penting penilaian menurut Anda? Nah, menurut saya penilaian itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena menjadi alat untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, melalui penilaian juga, guru dapat membantu peserta didik berkembang secara optimal, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari 5 pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.